Boy, kamu ngapain, Boy? Cerita seram akhir-akhir ini kembali populer di Indonesia, terutama di media sosial Twitter. Indonesia memang gak hanya terkenal dengan budayanya saja. Banyak cerita populer seram Indonesia yang seru banget buat kita bahas. Berikut ini adalah 6 cerita horor terpopuler di Indonesia yang pernah menjadi viral pada masanya. Kalau kamu orang yang pemberani, cerita horor ini pas banget buat mengisi waktu luangmu di malam Jumat. Rumah Eyang Jogja. Pada pertengahan 2018 lalu, channel milik YouTuber Raditya Dika sempat menjadi trending topik karena pembahasan mengenai kisah rumah Eyang di Jogja. Pengalaman tersebut adalah pengalaman Radit yang saat itu menginap di rumah milik nenek temannya yang bernama Mister. Ternyata, rumah yang ditinggali oleh teman semasa kuliahnya itu menyimpan banyak keganjilan. Radit mendengar suara pintu yang diketuk berkali-kali dari arah pintu. Nggak hanya itu, sang teman juga sering melihat lemari yang bergerak sendiri dan penampakan makhluk gaib. KKN di Desa Penari. Cerita hantu KKN yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2009 memang berhasil membuat banyak orang menjadi merinding dan ketakutan. Kisah ini bercerita tentang sekelompok mahasiswa bernama Bima, Ayu, Widya, Nur, Wahyu, dan Anton. Mereka harus menjalani tugas KKN di Desa Penari yang terletak di dalam hutan. Dalam cerita ini terdapat sosok jin yang bernama Badara Wuhi, sang sosok penari. Badara Wuhi dipercaya menempel pada sosok Widya dan berhasil mempengaruhi sosok Bima dan Ayu, sehingga terjebak pada perbuatan yang tak seharusnya. Kisah ini berakhir dengan tragis karena kejadian meninggalnya sosok Bima dan Ayu beberapa bulan kemudian. Banyak terdapat versi cerita hantu KKN ini, diantaranya cerita lengkap KKN Desa Penari Jawa Timur versi Nur yang dicari para netizen. Bus hantu Bekasi Bandung. Beberapa bulan yang lalu, akun Instagram milik Habibie bernama @hobosto menjadi perbincangan publik. Lewat Instastory, ia menceritakan pengalaman mistisnya yang menaiki bus hantu rute Bekasi Bandung. Kecurigaan Habibie bermula pada saat dirinya tak kunjung ditagih ongkos naik bus oleh sang kondektur. Ia semakin ketakutan ketika melihat beberapa hal janggal terjadi. Dirinya melihat penumpang lain berwajah pucat dan hanya terdiam serta tidak menanggapi pertanyaan yang sempat ia lontarkan. Belum lagi bus yang ia naiki adalah bus tua yang di dalamnya terdapat kemasan minuman jadul yang sudah tidak diproduksi lagi. Pada akhirnya, Habibie berhasil turun dari dalam bus tersebut. Sekujur badannya terasa gatal dan sulit hilang selama berhari-hari. Walaupun begitu, ia bersyukur karena berhasil turun dan selamat dari bus menyeramkan itu. Kereta hantu Manggarai. Kisah menyeramkan juga sempat terjadi tepatnya di stasiun Manggarai. Cerita seram di lintasan kereta Manggarai ternyata nggak hanya dialami satu orang saja. Seorang penjaga perlintasan palang pintu melihat kereta 4 gerbong yang tak disertai lampu melintas. Padahal ia yakin seharusnya saat itu sudah tidak ada lagi jadwal kereta lewat, karena jam telah menunjukkan pukul 4 pagi. Selain itu, seorang mahasiswa juga mengakui pernah menaiki kereta pada malam hari di luar jadwal kereta melintas. Pemuda itu mengaku bahwa ia melihat semua penumpang berwajah pucat dan melihat koran terbitan tahun 1950-an yang tak bisa diterima nalar. Cerita hantu Mr. Gepeng. Cerita hantu Mr. Gepeng lekat dengan kisah horor viral masa kecil generasi 90-an.
Kisah Mr. Gepeng diawali dengan kisah seorang pria yang meninggal karena kecelakaan lift dan membuat badannya menjadi gepeng. Konon katanya Mr. Gepeng muncul di toilet wanita seperti toilet sekolah, kampus, bahkan toilet umum. Banyak mitos yang beredar tentang cerita ini. Hantu jeruk purut. Saking populernya, pada tahun 2006 Hantu Jeruk Purut diangkat ke film layar lebar. Siapa nih yang pernah nonton film Hantu Jeruk Purut? Kalau iya, pasti kamu nggak asing lagi dengan dongeng sosok hantu tanpa kepala yang berkeliaran di sekitar pemakaman pada malam hari. Ternyata film tersebut terinspirasi pada cerita hantu nyata. Cerita horor itu dialami oleh para penjaga makam yang mengakui pernah mengalami keganjilan. Salah satu penjaga makam mengakui pernah melihat sosok pastor tanpa kepala jalan mencari makamnya di tahun 1986. Itulah 6 kisah cerita seram populer di Indonesia yang sempat menjadi trending topik pada masanya. Sebagian ada yang mempercayai cerita tersebut, tetapi sebagian lagi ada yang menganggap jika itu hanya sekedar imajinasi atau cerita fiksi.